Mungkin pemerintah bisa berkata bahwa seleksinya fair dan tak bisa diintervensi. Ya, tetap aja hal itu masih bisa jadi dagangan politikus untuk mendulang suara. Apakah seleksi CASN nanti itu memang harus ditunda sesuai dengan rekomendasi Ombudsman? Atau justru kita biarkan berjalan apa adanya? Menpan RB Abdullah Azwar Anas waktu lalu resmi mengumumkan jadwal seleksi CPNS dan CASN tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Mei dan bulan Juni. Mei untuk CPNS sekolah kedinasan dan Juni untuk seleksi CASN. Pengumuman tersebut tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh banyak kalangan, khususnya kawan-kawan kita yang baru lulus menempuh pendidikan. Menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi tujuan menarik bagi sebagian besar orang, terlepas dari apapun yang menjadi motivasi untuk mereka ingin menjadi ASN. Jadwal seleksi tersebut berdekatan dengan perhelatan kontestasi dalam pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan terjadi relasi kepentingan antara politik dan harapan menjadi ASN. Ombudsman RI mengusulkan untuk menunda pelaksanaan seleksi CPNS dan CASN hingga perhelatan pilkada serentak selesai dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya antara CASN dengan pilkada? Terus maksud ombudsman ini gimana? Sederhananya begini, secara psikologis masyarakat selalu menaruh harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dan harapan itu digantungkan kepada calon atau yang sudah menjadi pemimpin. Banyak macam harapan yang disampaikan kepada para politikus dan calon pemimpin. Mulai dari harapan lapangan kerja, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan. Sebaliknya, para politikus ini memanfaatkan harapan itu untuk menggalang dukungan dan menjaring calon pemilih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat relasi semacam itu sah-sah saja selama harapan itu dapat diwujudkan dengan program visi misi yang jelas dan mumpuni. Nah, yang jadi masalah adalah ketika para pemimpin atau calon pemimpin itu memanfaatkan kekuasaan mereka dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi harapan dengan alasan untuk mendulang suara. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Ombudsman RI akan terjadi kembali pada pilkada November mendatang. Sehingga Ombudsman menyarankan pemerintah untuk menunda seleksi CASN setidaknya sampai pilkada selesai. Tujuannya tentu menjaga agar seleksi CASN tidak dimanfaatkan sebagai kepentingan atau komoditas politik. Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, menegaskan usulan penundaan itu bertujuan agar proses seleksi pegawai negara atau abdi negara tidak dimanfaatkan oleh calon kepala daerah tertentu ataupun kepala daerah yang sedang menjabat yang ingin mencalonkan diri untuk menebar janji dengan meloloskan para calon ASN yang bersedia mendukung mereka. Bahaya memang. Nah, rekomendasi ini muncul atau diusulkan Ombudsman memang pada dasarnya cukup beralasan. Karena itu diperuntukkan untuk menutup segala celah ketidakadilan kompetisi akibat penyalahgunaan wewenang. Segala celah yang dapat menodai pelaksanaan pesta demokrasi ya tentu kalau kita sebagai warga negara harus ditutup serapat mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya, bukankah mekanisme seleksi dan pengangkatan itu sudah diatur secara ketat? Dan memangnya kepala daerah masih punya kewenangan untuk mengangkat ASN? Gimana menurut kawan-kawan? Sebenarnya Menpan RB Abdullah Anas ini sudah menjawab atau merespon terkait dengan rekomendasi dari Ombudsman. Dia menegaskan bahwa kepala daerah tidak lagi punya kewenangan untuk mengangkat tenaga kerja non-ASN menjadi ASN. Dan ini berdasarkan undang-undang. Kecuali
ya terkait dengan adanya tenaga kerja yang meninggal ataupun ada yang mengundurkan diri. Nah, menurut Presiden Joko Widodo juga, beliau telah menyepakati bahwa jumlah formasi calon ASN tahun 2024 yakni sebesar 2,3 juta. Dan menurut data, tenaga kerja non-ASN yang akan diselesaikan pun harus sudah masuk ke dalam data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, dengan begitu, menurut Anas, ya, tidak mungkin ada data baru yang bisa dimasukkan dari daerah karena menurutnya angka kebutuhan formasi ASN sebesar 2,3 juta itu telah dikunci pada saat diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Januari lalu. Akan tetapi, jika kita melihat data dari Ombudsman, dari 1.138 kasus yang diadukan masyarakat dalam 1 tahun terakhir, masalah ketidaktransparan mendominasi dalam pelaksanaan seleksi CASN. Kalau kita melihat skema seleksi hari ini ya, sepertinya tidak jauh berbeda. Atau mungkin sudah lebih ketat dan aman ketimbang tahun lalu. Ya, kita juga tidak tahu. Nah, terlepas dari itu semua, kita tentu paham bahwa harapan rakyat dalam sebuah negara selalu beriringan dengan kekuasaan. Tak terkecuali harapan soal lapangan pekerjaan. Praktik kontrak politik untuk mendapat kontrak kerja semacam itu sudah sangat sering kita temui. Mungkin pemerintah bisa berkata bahwa seleksinya fair dan tak bisa diintervensi. Ya, tetap aja hal itu masih bisa jadi dagangan politikus untuk mendulang suara. Kita tentu harus menegaskan bahwa segala kebobrokan di negara ini termasuk rusaknya seni demokrasi ialah masih suburnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu yang semestinya harus kita berantas tuntas hari ini. Nah, langkah itu bisa dimulai dengan menyeleksi para calon abdi negara atau CASN dengan cara-cara yang fair dan profesional. Bukan malah dibajak untuk kepentingan politik segelintir elit. Sehingga hasilnya ketika sebuah metode yang digunakan itu berkualitas, maka hasilnya akan melahirkan abdi negara yang juga berkualitas dan sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Kalau menurut kawan-kawan sendiri nih, apakah seleksi CASN nanti itu memang harus ditunda sesuai dengan rekomendasi Ombudsman? Atau justru kita biarkan berjalan apa adanya? Mari diskusi di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.